Sekali lagi kami mempersatukan doa kami, dan Engkau berjanji di mana 2-3 orang sepakat untuk memohon apa saja, Engkau akan mendengarkan doa kami. Saat ini kami lebih dari 2 atau 3 orang Tuhan. Kami sepakat agar Engkau yang berbicara kepada kami. Kami sepakat agar Roh Kudus dicurahkan kepada kami. Engkau berjanji, jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saat ini kami meminta Tuhan, kami meminta lebih dari apapun agar Engkau memberikan kami Roh Kudus. Amin. Supaya firman-Mu akan menerangi, menguatkan, menghibur hati kami ya Tuhan, dan mengubah hati kami yang belum sesuai dengan kehendak-Mu agar seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan hadir bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara-saudara, kita ada di bagian kedua dari khotbah saya sebelumnya mengenai pencuri pada malam. Ya, pencuri pada malam di seluruh isi Alkitab terdapat di dalam 1 Timotius 5 ayat 2. Mari kita buka Alkitab di dalam 1 Timotius 5 mulai ayat 1 supaya kita tahu konteksnya. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Ini agak lucu, saudara-saudara. Rasul Paulus bilang bahwa tentang zaman dan masa kedatangan Yesus yang kedua kali itu tidak perlu dituliskan kepadamu, tapi dia tulis juga. Iya kan? Iya, dia tulis juga, saudara-saudara. Iya, tidak perlu dituliskan kepadamu. Kenapa? Karena kamu tahu benar-benar bahwa Yesus datang seperti pencuri pada malam. Jadi frase pencuri pada malam hanya ada di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2. Frase ini yang jadi judul seri pembicaraan saya. Saudara mungkin akan terus mendengarkan pencuri pada malam ya, ketika saya akan menyampaikan khotbah. Karena begitu banyak pelajaran yang perlu kita pelajari. Tapi pada siang hari ini, saudara-saudara, apa sebenarnya esensi kebenaran yang Tuhan mau sampaikan kepada saya dan saudara dengan mengatakan di dalam Alkitab kedatangannya seperti pencuri pada malam? Apakah ini pendapat dari Rasul Paulus? Tidak, saudara. Dia ambil pendapat tentang kedatangan Yesus seperti pencuri pada malam dari ayat inti yang dibaca oleh Pak Ketua tadi. Ya, ini ide dari Tuhan Yesus yang pertama kali menyampaikan, diambil oleh Rasul Paulus, Rasul Petrus, dan Rasul Yohanes menyampaikan hal yang sama. Pencuri pada malam, ya, ini hanya disebutkan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2. Nah, kita kembali kepada ayat inti kita di dalam Matius 24 mulai ayat 42 sampai 44. Karena itu berjaga-jagalah. Karena itu apa katanya? Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada waktu mana, pada hari mana Tuhanmu apa? Datang. Tuhan Yesus menyatakan kepada umat-umat Tuhan, kepada murid-muridnya, kepada saya dan saudara yang percaya, kepada pemberitaan daripada murid-muridnya, bahwa berjaga-jagalah. Sebab kita tidak tahu pada waktu mana, pada hari mana Tuhan apa? Tuhan datang. Saudara-saudara, lihat, kita tidak tahu pada waktu mana Tuhan datang. Itu tidak bisa dibantah. Tuhan Yesus bahkan mengatakan dari awalnya ya, tetapi tentang ayat 4 ayat 36. Ya, ini perikop ini dimulai di situ. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anakmu tidak, hanya apa? Hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana zaman sebelum ya, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan minum, kawin mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan apa? Anak Manusia.
Pada hari itu kalau ada 2 orang perempuan, ayat 40, di ladang, seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 41, kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Baru kita tiba kepada ayat inti, ayat 42. Saudara-saudara, apa esensi dari kebenaran yang Yesus mau sampaikan kepada saya dan saudara? Ya, di dalam ayat inti ini. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ya, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ya, saudara-saudara, esensi kebenaran yang saya dan saudara harus dapat adalah kebenaran mengenai pencuri pada malam. Artinya saudara-saudara, kita tidak siap waktu Yesus apa? Datang. Kita tidak siap waktu Yesus apa? Datang. Dan kita mengalami seperti kemalingan. Ya. Tetapi saya mau sampaikan, yang siap tidak akan mengalami pengalaman pencuri pada malam. Jadi saudara-saudara, ada 2 kelompok. Ada 2 kelompok di akhir zaman. Ya, yang sama seperti pada zaman apa? Zaman Nuh. Waktu air bah datang, saudara-saudara, ada orang yang siap dan ada yang tidak siap. Yang siap, Nuh dan keluarganya hanya 8 orang dan mereka tinggal di dalam bahtera. Sementara yang tidak siap ada di luar apa? Di luar bahtera. Mereka makan, minum, dan mengawinkan, ya, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak tergerak untuk ikut masuk. Bahkan ketika binatang-binatang itu masuk ke dalam bahtera, mereka tidak tergerak untuk apa? Untuk masuk. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak mau saya dan saudara mengalami apa yang dialami oleh orang-orang yang tidak ada di dalam bahtera waktu air bah itu datang. Amin, saudara-saudara. Itu sebabnya dia ingatkan kepada saya dan saudara, dia tidak mau umat-umatnya, gereja Masihat dari ke-7, orang Kristen, waktu dia datang tidak apa? Siap. Saya mau bertanya secara jujur kepada saudara-saudara. Menurut saudara, dan gak usah lihat kiri, gak usah lihat kanan, menurut saudara, kalau Tuhan Yesus datang sekarang, berapa banyak yang percaya bahwa mereka siap untuk dijemput masuk ke dalam gereja surga? Amin, siap banyak. Saudara nggak perlu angkat tangan. Tapi ini pertanyaan yang sangat penting. Kalau Yesus datang sekarang, apakah kedatangan Yesus seperti pencuri bagi saya dan saudara? Atau kita seperti Nuh, siap untuk menyambut dia? Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, saya nggak pernah bosan mengklaim atau membaca, menghafalkan janji Tuhan Yesus ini. Dia tidak pernah berdusta, dia pasti datang, saudara-saudara. Amin. Amin. Iya, dia pasti datang. Di khotbah sebelumnya kita sudah bahas apa perbedaan hamba yang setia dan bijaksana dengan hamba yang jahat. Perbedaannya cuma satu. Mari kita lihat dia. Siapakah hamba? Ayat 45 Matius 24. Siapakah? Ya. 45. Matius 24 ayat 45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhan akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Nah, sekarang perbedaannya. Akan tetapi, saudara, ketika kata tetapi, ini suatu perbandingan yang
Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang, lalu mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka dengarkan saudara-saudara, maka tuannya itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan menjadikan dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Apa kurang jelas saudara-saudara apa yang membuat perbedaan dari dua kelompok ini di akhir zaman? Perbedaannya adalah saudara dan saya mungkin tidak mengatakannya. Oh, saya tidak percaya Yesus akan segera datang. Mungkin. Tapi di dalam hati kita saudara-saudara secara jujur, apakah kita merindukan kedatangan Yesus? Atau kita mau menikmati dunia dulu? Sesudah itu, baru mungkin saya akan pikir-pikir menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh mau Yesus segera datang, merindukannya? Amin. Kalau kita tidak punya hubungan intim dengan Tuhan Yesus, kita tidak merindukan kedatangannya. Tidak, saudara. Bagaimana kita merindukan seseorang yang tidak kita kasihi? Kita merindukan seseorang yang kita kasihi, bukan yang tidak kita kasihi. Dan kalau kita tidak punya hubungan intim secara pribadi, kita tidak akan mau bertemu dengan dia. Dia atau tidak, saudara-saudara? Rasul Paulus bilang, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Saya dan saudara betul-betul rindu pada kedatangan Yesus. Kita bertanya kepada diri kita, apa kita rindu? Itu bahasa Indonesia, merindukan. Tapi bahasa aslinya mengatakan mencintai. Saudara, apakah kita mencintai Yesus? Kita mencintai kedatangannya. Amin. Ya, tergantung lagu apa yang kita pilih. Kalau kita mencintai kedatangannya, kita akan pilih lagu-lagu yang menyatakan Yesus mau datang segera. Amin. Lagu-lagu yang semakin jarang kita dengar di gereja ini. Saya besar di gereja ini, saudara. Lahir tahun 73. Saya tahu persis bagaimana kita dulu selalu menyampaikan pekabaran Yesus mau datang. Tetapi apakah jangan-jangan kita mulai lelah, saudara-saudara? Boleh ditampilkan kutipan pertama yang saya mau baca. Ya, ini disclaimer ya. Khotbah ini tidak ditujukan kepada satu orang pun, tapi ditujukan kepada saya dan siapapun yang merasa. Ya, dengarkan. Boleh slide yang pertama, Michael. Ini dia. Saudara, ini adalah kutipan buat saya. Ya, pengkhotbah tidak boleh ragu-ragu menyampaikan kebenaran seperti yang terdapat dalam firman-Nya. Biarlah kebenaran menyakitkan. Saya perlu jelaskan apa maksudnya nubuat dengan mengatakan biarlah kebenaran menyakitkan. Ya, Tuhan bukan mau menyakiti saya dan saudara dengan firman-Nya, tidak. Ya, tetapi yang namanya kebenaran itu memang sakit. Betul atau tidak, saudara? Yang enak tidak sakit. Kebenaran apa? Kebenaran sakit, saudara. Ya, enak kok sakit. Kebenaran sakit. Kepada saya Sikap. telah ditunjukkan mengapa pendeta tidak lebih berhasil. Mereka bisa saja lebih berhasil, tetapi ini kutipan mengatakan mengapa pendeta tidak lebih berhasil. Dan saudara nilai, apakah ini suatu kebenaran atau ini sesuatu yang tidak benar? Kepada saya telah ditunjukkan mengapa pendeta tidak lebih berhasil. Mereka takut menyakiti perasaan. Saudara perlu berdoa bagi saya. Kalau saya takut menyakiti perasaan ketua jemaat,
perasaan anggota-anggota jemaat, maka lebih baik saya tidak jadi pendeta. Ya saudara-saudara, firman Tuhan ini bilang, mereka takut menyakiti perasaan, takut untuk menjadi tidak baik, dan mereka menurunkan standar kebenaran dan menghindari jika bisa kekhususan dari iman kita. Saya jelaskan apa maksud daripada pena inspirasi di sini. Nyonya White mengatakan kepada kita bahwa para pendeta menurunkan apa? Standar. Daripada saya dimusuhi, dibenci, saya lebih baik diam kalau saudara bawa kue tart di gereja. Ya, saya bicara apa adanya, saudara-saudara. Ya, kita orang yang tahu kebenaran. Kita tahu tubuh kita adalah bait suci Allah. No offense kepada yang bawa hari ini ya saudara. Saudara sudah bawa beberapa sahabat, saya nggak pernah ngomong. Ya. Tapi saudara-saudara, ya, mari kita menggunakan pikiran kita. Ya. Gula penyebab nomor 1 kanker. John Hopkins University, salah satu medical school terbaik di Amerika, di dunia, mengkonfirmasi final cancer nomor 1 adalah gula. Terus kita biarkan itu terjadi di gereja. Pak Ketua sudah bicara, saya hanya mengulangi. Ya, saya nggak tahu saudara-saudara ya, apa saya mesti diam, apa saya mesti ngomong. Tapi kalau kutipan ini bilang, saya harus bilang. Jadi kalau saudara tersinggung atau marah, bagi saya nggak apa-apa. Saya tidak punya maksud apa-apa. Bersyukur justru. Tapi saya mau semua kita semakin apa? Sehat. Semakin suci, semakin saleh, semakin sehat, semakin bahagia, dan kita siap untuk ke surga. Amin. 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 Ya. Takut untuk tidak menjadi baik, ya. Takut untuk menjadi tidak baik. Ya, jadi artinya takut disebut pendeta itu tidak baik. Pendeta itu tidak baik. Saya nggak peduli saudara. Kalau saudara menganggap saya nggak baik, silakan. Tuhan yang menghakimi saya. Ya, tapi saya harus sampaikan kebenaran apa adanya. Oke? Betul. Dan mereka menurunkan standar kebenaran dan menghindari jika bisa kekhususan dari iman kita. Berapa sering saudara mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan adalah kekhususan dari gereja? Apa itu? Bait suci. Apa itu? Roh nubuat. Apa itu? Ini adalah semua present truth, ya. Kebenaran sama ini. Semua ini adalah kebenaran yang harus disampaikan. Kenapa gereja masih ada dari ketujuh? Karena Tuhan mau kebenaran yang dibutuhkan zaman ini disampaikan. Amin, saudara-saudara. Amin. Saya belum ngomong banyak ini, waktunya sudah seperti ini ya. Luar biasa ini. Oke, kutipan berikut. Kepotong ini kayaknya ya. Oke lah, ya. Saya baca aja kutipan ini ya, saudara. Tidak ada yang setan lebih takutkan. Pak, saya senang nih. Saya jadi tahu ada yang setan takutkan. Dan dibilang ini, tidak ada yang lebih, ya. Oh, makasih Michael, dibalikin supaya lengkap ini kutipan. Saya melihat bahwa Tuhan tidak dapat membuat pekerjaan seperti ini berhasil. Kebenaran harus lebih tajam. Dan keputusan harus dibuat. Sementara pendeta yang palsu berseru damai dan mengkhotbahkan hal-hal menyenangkan. Hamba-hamba Allah harus berteriak dengan nyaring, tidak menahan-nahan, dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Jadi saya hanya menyampaikan tugas saya. Ya saudara-saudara, Amin. saya berteriak menyampaikan firman Tuhan. Dan sisanya saya serahkan kepada Tuhan. Tapi kalau saya tidak bicara kebenaran saudara, Tuhan akan mempersalahkan saya. Percuma saya datang ke rumah saudara berdoa bagi saudara, Tuhan nggak dengar. Kalau saudara mau
supaya doa pendeta saudara didengar oleh Tuhan. Jangan tahan pendeta saudara untuk sampaikan kebenaran. Kalau kita belum mampu lakukan, gak apa-apa, Tuhan tahu. Tapi paling tidak kebenaran yang disampaikan, perlahan-lahan kita coba untuk apa? In line, ikuti kebenaran itu. Ya, saya juga tidak punya pikiran bahwa anak SD harus dikasih pelajaran universitas. Tapi apakah saudara bisa disebut orang Advent SD? Gereja ini sudah bertahun-tahun ada. Iya kan? Kita ini sudah PhD, saudara-saudara, PhD semua kita. Soal perdebatan di gereja, soal kebenaran kita PhD semua. Ya, jadi jangan lagi mau susu. Sudah harusnya makanan apa? Keras. Ya. Kalau saudara tanya sama saya nggak suka bermusuhan dengan siapapun, bertentangan dengan siapapun. Itu pekerjaan yang paling berat Tuhan kasih bagi saya jadi pendeta. Banyak dimusuhi orang. Ya, enggak menyenangkan jadi pendeta. Saya bilang kalau saudara berpikir mau jadi pendeta, pikir baik-baik orang muda ya. Tidak menyenangkan. Tapi saya bukan mau discourage saudara jadi pendeta. Ya. Tapi ini pekerjaan yang berat, saya mau sampaikan. Tapi tidak ada sukacita yang lebih dari menjadi pelayan Tuhan. Anak muda, silakan mau pilih apa di dunia ini. Dunia ini akan berakhir. Cepat atau lambat, kita mau cari apa? Ya kan? Ya. Kalau Anda belum memutuskan mau jadi apa yang masih SMA, jadi pelayan Tuhan. Kalau Tuhan panggil untuk jadi pendeta, semua kita dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Tapi mungkin ada yang jadi pendeta, ada yang jadi dokter, ada yang jadi apapun. Tapi semua kita adalah pelayan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Amin. Ya, lanjut. Jadi, saudara-saudara, ya, Matius 24 ayat 46 bilang, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu apa? Datang. Saudara mau jadi hamba yang berbahagia ketika Tuhan datang? Memang kita sedang melakukan tugas kita? Harus. Kenapa terjadi begitu banyak kemalasan rohani? Rabu malam sudah masih sedikit orang, betul atau tidak? 9:30 sudah dibikin 9:30, saudara, bukan jam 9, masih sedikit orang. Kenapa? Saudara mau tahu jawabannya? Ini sebabnya, karena kita tidak bikin tugas kita. Nanti saya balik ke sini ya. Atau bolehlah dibaca. Tidak ada yang setan lebih takutkan daripada umat Allah menyingkirkan semua halangan agar Tuhan dapat mencurahkan rohnya kepada gereja yang tidak bersemangat. Saya mau tanya, kita gereja bersemangat atau tidak, saudara? Harus semangat dong. Bersemangat makan-makan. Jangan semangat makan. Ada ketua yang bilang sama saya, Pak Pendeta, tadi pagi nggak seperti ini. Pertama kali saya diajak makan-makan malam minggu ya. Di mana itu? Di sana lah, di Pasar Ikan. Nggak sebanyak ini ya. Terus saya lihat, oh iya benar juga ya. Tadi pagi pas mulai nggak seperti itu. Sejujurnya saudara-saudara, kita tidak bersemangat secara rohani. Sejujurnya. Dan ini yang diberikan ya. Setiap pencobaan, setiap pengaruh yang memecah belah, apakah secara terbuka atau diam-diam, saudara percaya atau tidak bahwa ada pengaruh secara terbuka atau diam-diam di dalam gereja untuk memecah belah? Betul atau tidak, saudara-saudara? Betul. Ya, apakah secara terbuka atau diam-diam dapat berhasil dikalahkan? Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Terima kasih buat saudara yang sudah berdoa mulai jam 12 ya. Karena saudara berdoa, maka gereja kita masih eksis. Amin, saudara-saudara. Amin. Ya, dan saya percaya Tuhan gak pernah kalah lawan setan, saudara-saudara. Setan berusaha untuk mencerai-beraikan kita, tapi Tuhan tidak pernah kalah dengan setan. Gereja ini akan tetap bertahan. Ya, saudara-saudara. Amin. Ya, walaupun langit runtuh, gereja ini tetap akan bertahan. Ya, Amin. karena
Tuhanlah kepala dari gereja ini. Amin. Ya, saudara-saudara, lanjut. Aduh, ini jamnya terlalu cepat. Tuhan menghendaki dari kita satu persembahan yang hidup. Kita harus menggunakan waktu, talenta, harta, dan segala kemampuan kita dalam keadaan yang terbaik dalam pelayanan tanpa menginginkan kredit bagi diri kita. Saudara, kalau saudara bisa bawa 1000 jiwa dibaptis ke dalam kebenaran, itu kuasa Tuhan, bukan karena kita. Betul atau tidak? Betul. Masa kita mau bersaing dengan Tuhan, siapa yang paling berjasa dalam pekerjaan Tuhan? Siapa yang paling berjasa dalam gereja ini? Tidak ada. Semua kita melayani dengan tulus. Harusnya Amin. begitu. Ya. Ya, semua jadi masalah ketika kemuliaan Tuhan dicuri oleh saya dan saudara. Jangan pernah mau saudara kita dihasut oleh setan untuk merasa kitalah yang bikin gereja ini maju, kitalah yang bikin acara PA ini maju, kita yang bikin departemen ini maju, dan sebagainya. Saudara, tidak ada. Semua itu kasih karunia siapa? Tuhan. Amin. Kita sepakat ya saudara-saudara. Amin. Jadi jangan memuji terlalu lebih. Pujian berbahaya saudara. Jangan suka pujian, jangan suka memuji. Ya. Amin. Penjilat ciri khas utamanya adalah memuji. Ya, saudara-saudara. Betul. Saya percaya tidak ada dari antara kita yang mau jadi penjilat kan. Jadi nggak perlu memberikan pujian. Memberikan penghargaan boleh, itu berbeda. Oh terima kasih sudah melayani, itu nggak apa-apa. Tapi saudara nggak perlu memuji. Kita sedang menghancurkan orang itu kalau kita lakukan. Betul. Ya, sudah lihat apa yang terjadi ketika BWA mulai bikin paduan suara, ya, dan mereka mulai menyanyi, ya. Saul mengalahkan beratus-ratus, dan mengalahkan apa? Beribu, laksa-laksa itu. Apa yang terjadi kemudian saudara? Saul iri. Dan sepanjang hidup Saul, dia nggak memiliki kebahagiaan damai. Yang ada apa? Kebencian, roh jahat. Ya saudara-saudara, hati-hati. Tidak ada manfaat rohani daripada memberikan pujian. Nggak ada saudara. Saudara boleh baca Kejadian sampai Wahyu. Itu Rasul Paulus bilang, puji-pujian yang sia-sia. Hambar. Kita bersyukur kalau ada kemajuan dalam pekerjaan Tuhan di segala lini. Tapi biarlah kemuliaannya kepada siapa? Tuhan. Kepada Tuhan, bukan saya, bukan saudara. Ya, saudara-saudara. Oke. Sudah sampai di mana? Ya. Kristus sedang menunggu dengan sangat rindu bagi pembuktian dirinya dalam jemaatnya. Apabila tabiat Kristus diperlihatkan dengan sempurna dalam diri umatnya, barulah ia datang untuk menerima mereka sebagai miliknya. Kenapa Kristus belum datang? Berdasarkan kutipan ini, kenapa Kristus belum datang? Saya dan saudara belum memiliki karakter siapa? Kristus. Bagaimana supaya kita memiliki karakter Kristus? Kita perlu orang yang memfitnah kita. Kita perlu orang yang mempersalahkan kita. Kita perlu orang yang membenci kita. Kita perlu orang yang menganiaya kita. Nggak ada jalan lain, saudara. Ini jalannya. Kenapa pelayanan di gereja yang begitu simpel selalu jadi masalah? Karena setan bekerja. Karena ada kepentingan diri. Tapi kalau kita memiliki karakter Yesus, maka Tuhan akan segera apa? Datang. Segera datang. Ya, jadi ketika saudara dihina, direndahkan, dianiaya, terima kasih. Saya kelihatannya ngomong gampang ya. Tapi memang mesti terima kasih saudara. Karena kalau tidak, kita tidak akan terlatih untuk memiliki karakter siapa? Yesus. Kristus. Supaya kita memiliki karakter Kristus, kita harus mengalami semua yang dialami oleh Kristus.
Ya, kalau tidak saudara jangan coba-coba masuk ke dalam pelayanan ini. Ini namanya pelayanan. Tetapi sesungguhnya penganiayaan. Ya, hanya ada dua pilihannya. Saudara jadi hamba yang jahat yang memukul hamba-hamba yang lain, atau saudara jadi hamba yang setia dan bijaksana. Pilihannya hanya itu. Yesus telah memilih untuk dianiaya. Bagaimana saya dan saudara? Sesungguhnya ini yang terjadi. Saya masih punya banyak slide ya, Michael. Tapi saya mau baca 1-2 aja yang terakhir ya, supaya kita tahu. Hamba yang setia dan bijaksana, dia setia melakukan tugasnya untuk menyampaikan makanan pada maksudnya. Oke, dilewatin yang ini, ya. Lewatin lagi, lewatin. Kita sudah bahas ya itu, ya. Tetapi sebelum kedatangannya Yesus berkata, dan Injil Kerajaan ini akan diberitahukan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kerajaannya tidak akan datang sebelum kabar baik tentang kasih karunia-Nya disampaikan ke seluruh dunia. Oleh karena itu, sementara kita menyerahkan diri kepada Tuhan dan memenangkan jiwa-jiwa kepada Dia, kita mempercepat kedatangan kerajaannya. Apa saudara mempercepat? Amin. Kedatangan Tuhan? Saudara yang jawab. Lanjut. Hanya mereka yang menyerahkan dirinya kepada pelayanannya yang berkata, inilah aku, utuslah aku untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadamu memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Hanya mereka saja yang berdoa dengan benar. Datanglah kerajaanmu. Saudara, tiap hari Sabat kita berdoa, datanglah apa? Kerajaan. Tetapi kalau kita tidak mempercepat kedatangan Tuhan, Tuhan tidak akan mendengar doa kita. Bagaimana saudara dapat mengucapkan doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, berdiam di rumah saudara dengan nyaman, tanpa menolong untuk membawa obor kebenaran kepada orang lain? Bagaimana saudara dapat mengangkat tangan saudara di hadapan Tuhan dan meminta berkat-Nya untuk diri dan keluarga saudara ketika saudara melakukan sedikit saja usaha untuk menolong orang lain? Iya, saudara. Lanjut. Setiap jiwa yang bertobat kepada Injil berada di bawah kewajiban suci kepada Tuhan Yesus, mengajak orang-orang lain jalan keselamatan. Inilah semangat yang harus menggerakkan kita. Namun demikian, ada kelalaian tentang hal ini di jemaat-jemaat. Dan inilah sebabnya mengapa tidak ada lagi kerohanian dan semangat dalam kehidupan Kristiani kita. Penanya Inspirasi menyatakan, kenapa ada kelusuan rohani? Acara Rabu malam sedikit orang, acara doa subuh lebih sedikit lagi, iya, acara mulai belum banyak orang. Saudara-saudara, iya, kenapa? Kalau Penanya Inspirasi menyatakan, karena kita tidak melakukan tugas kita untuk menyampaikan apa? Kebenaran. Itu alasannya. Lanjut. Kehidupan yang sebenarnya dari jemaat tergantung pada kesetiaannya melaksanakan perintah agung Tuhan. Melalaikan pekerjaan ini secara pasti mengundang kelemahan dan kemerosotan rohani, di mana tidak ada usaha bagi orang-orang lain, kasih merosot dan iman sirna. Saudara, kenapa di gereja terjadi selalu perdebatan, perkelahian antara satu dengan yang lain? Karena tidak ada usaha pribadi untuk menjangkau jiwa-jiwa, sehingga iman dan kasih kepada sesama itu akhirnya apa? Tidak ada. Ya, kalau kita tidak menginjil, kita pasti akan ribut satu dengan yang lain. Itu selalu seperti itu, saudara. Iya. Dan ini yang disampaikan. Alasan kenapa orang sekarang malas secara rohani. Iya, KKR sedikit. Saudara,
Kalau saudara baca warta gereja Advent yang dulu-dulu, kalau saudara mau saya punya. KKR Advent dulu 3 bulan. Tiap malam dilakukan. Belum ada yang punya mobil, mereka jalan kaki. Kenapa kita sekarang 3 hari? Seharusnya kita lebih maju dong dari mereka. Tapi yang terjadi kita semakin apa? Mundur. Kita semakin mundur, saudara-saudara, secara rohani. Ya, betul atau tidak, saudara? Tapi seakan-akan semuanya oke-oke saja. Sesungguhnya enggak. Kehidupan rohani jemaat dapat dipertahankan hidup-hidup hanya apabila anggota-anggota membuat usaha perangan memenangkan jiwa-jiwa kepada Kristus. Lanjut. Hendaklah pendeta-pendeta dan orang-orang yang bertanggung jawab meyakinkan tiap-tiap anggota jemaat bahwa untuk bertumbuh rohani, mereka harus menanggung pekerjaan yang dibebankan Allah kepada mereka, yaitu menuntun jiwa-jiwa kepada kebenaran. Mereka akan memperoleh pengalaman yang berharga yang akan meningkatkan iman dan memberikan kekuatan di dalam Allah. Saya harus berhenti di sini, saudara. Ya, intinya, mari kita jadi hamba yang setia dan apa? Bijaksana. Amin. Melakukan tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya? Kita mungkin nggak pengalaman, nggak masalah. Yang penting kita ada kemauan, saudara. Nanti Tuhan yang apa? Ajar kita bagaimana melakukan tugas ini. Yang penting ada kemauan dan mau mempercepat kedatangan Tuhan. Berapa lama kita mau tinggal di Jakarta yang polusinya begitu tinggi di atas dunia ini? Iya, saudara-saudara. Berapa lama kita mau tinggal di dunia yang penuh dengan penyakit, penuh dengan kebencian, penuh dengan segala macam yang membuat kita tidak bahagia? Kenapa kita nggak mau segera langsung ke surga, saudara? Di sana tempat yang bahagia, semua orang di sana saling mengasihi. Iya kan? Apa yang kita cari di atas dunia ini? Jangan kita dibodohi setan, ya. Kita tunduk kepala. Amen. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, ampunilah kami, hamba yang berkata dalam hati kami, Tuhan tidak datang-datang. Tanpa sadar sering kami mulai memukul hamba-hamba yang lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Artinya kami, Tuhan, tidak peduli dengan kedatangan-Mu, dengan pekerjaanmu. Yang penting kami menikmati hidup kami sendiri. Tuhan, ampuni kami. Dan biarlah kami semua yang ada saat ini, Tuhan, tolong bangunkan kerohanian kami sebelum terlambat. Sebelum Engkau datang, bangunkan kami sehingga ketika Engkau datang pada kali yang kedua, semua kami bergandengan tangan menyambut Engkau dan berkata, inilah Allah kami yang kami nanti-nantikan. Tuhan, tolong kami untuk mengasihi Engkau, mengasihi kedatangan-Mu, rindu kepada Engkau. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Amin.